Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu di majelis ilmu, mengkaji kitab Taghridatus Sirah Nabawiyah, Senandung Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi, hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terdapat di tahun ke-6 Hijriah. Peristiwa yang paling agung yaitu Sulhul Hudaybiyah atau Umratul Hudaybiyah merupakan peristiwa pembukaan akan datangnya Fathu Makkah, kemenangan Allah Subhanahu wa taala pula. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sebelum Rasulullah SAW menunaikan umrah pada tahun ke-6 bulan Dzulqa'dah, umrah Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus beberapa para sahabatnya untuk bisa membalas serangan suku-suku atau kabilah-kabilah yang telah bersekutu dengan orang Quraisy melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq atau perang Ahzab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai perang Khandaq, Rasulullah mencari tahu kabilah-kabilah mana saja yang bersekutu dengan orang Quraisy, hingga akhirnya Rasulullah pun mengutus beberapa sahabatnya untuk memerangi. Sehingga Rasulullah SAW pun di tahun ke-6 juga beliau keluar sendiri untuk melawan Bani Lahyan atau Bani Lihyan dan mereka pun takut melawan Nabi SAW. Rasulullah juga mengutus sahabatnya Ukasyah bin Mihsan, mengutus Muhammad bin Maslamah, kemudian mengutus Abu Ubaid bin Al-Jarrah, kemudian mengutus juga Zaid bin Harithah 2 kali utusan. Yang kedua di bulan Jumada Al-Ula melawan menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy. Dan terjadilah peperangan dan ditawanlah beberapa orang Quraisy, diantaranya adalah menantu Nabi SAW yang bernama Abul As bin Rabi'. Abul As bin Ar-Rabi'. Kemudian setelah itu Abul As bin Rabi' pun dibebaskan oleh Nabi dan masuk Islamlah Abul As bin Rabi' dan kembali menjadi suami Zainab binti Muhammad SAW. Dan dari pernikahan Abul As bin Rabi' dengan Zainab lahirlah cucu Nabi SAW, cucu perempuan Nabi bernama Umamah. Dan ikhwati fillah zanallahu wa yakum, baru setelah itu tidak ada kejadian yang disebutkan oleh penulis. Pada bulan Dzulqa'dah Rasulullah SAW bermimpi memasuki Mekah dalam keadaan berihram dan dalam keadaan tenang, tidak ada permusuhan sama sekali. Dan Rasulullah SAW pun memberitahu para sahabatnya bahwasanya beliau hendak melaksanakan umrah, siapapun yang mau ikut silahkan, termasuk dipanggil orang-orang Arab Badui, tapi mereka kebanyakan tidak mau mengikuti Nabi SAW untuk melaksanakan umrah. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, umrah ini gagal, ya, terhalang dari musuh. Jadi Rasulullah SAW tidak sampai ke kota Mekah, sehingga 6 tahun Rasulullah SAW tidak melihat Ka'bah. Ya, 6 tahun Rasulullah SAW tidak bisa melihat Ka'bah. Nanti melihat Ka'bah di tahun ke-7, ya, tahun yang kita akan bahas sekarang. Dan
Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengetahui perkara gaib dan umrohnya akan gagal, maka Nabi SAW tidak akan pernah menyuruh sahabatnya untuk pergi. Lantaran semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT dan ini adalah hikmahnya, ada pensyariatan. Nah, dan Rasulullah SAW pun keluar bersama para sahabatnya berjumlah 1.400 orang. Nah, Rasulullah SAW pun di miqat Dzulhulaifah, miqatnya ahli Madinah, seperti biasa memakai kain ihram, mandi dan yang lainnya. Kemudian bertolak dari Dzulhulaifah menuju Makkah. Sesampainya dan Rasulullah SAW membawa 70 ekor onta yang nantinya akan beliau sembelih dihadiahkan untuk fakir miskin haram Makkah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Ketika itu ya sampailah kabar orang-orang Quraisy bahwasanya Nabi SAW membawa 1.400 pasukan. Ya, mereka mengira Nabi SAW pun akan membasmi orang-orang Quraisy. Hingga orang Quraisy pun mengutus beberapa utusan. Utusan pertama adalah utusan Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid. Sehingga bertemulah Nabi Muhammad dengan pasukan Khalid bin Walid. Ya, Khalid kala itu masih musyrik, belum masuk Islam. Nanti di tahun ke-7 yang kita akan bahas ini, Khalid bin Walid akan masuk Islam. Di di daerah Usfan, Rasulullah SAW pun bertemu dengan Khalid bin Walid yang ingin menyerang Nabi SAW. Dan Nabi pun tidak membawa alat-alat perang, tidak membawa baju besi, tidak membawa tombak, nggak membawa pisau, nggak membawa pedang. Nah, dan Rasulullah SAW di saat itu juga tibalah waktu sholat asar dan Rasulullah SAW pun diperintahkan untuk sholat khauf. Tata cara sholat khauf Anda bisa cek di kitab fikih. Kita telah jelaskan, itu bisa merujuknya. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sampai Rasulullah SAW pun ingin tetap melanjutkan perjalanan ke kota Mekah dan beliau pun meminta siapa yang mengetahui jalan pintas ya, agar bisa melalui Khalid bin Walid. Kemudian ada seorang sahabat yang memberitahu dan Rasulullah pun menaiki jalan yang sulit didaki dan terjal. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum melanjutkan perjalanan dan akhirnya terbebas dari pasukan Khalid bin Walid, sehingga Khalid pun menyadarinya bahwa Nabi Muhammad telah terlepas dan Khalid pun kembali ke kota Mekah dan mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW ya hanya ingin menunaikan umrah dan Muhammad telah lolos. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kenapa Khalid bin Walid tidak mengejar Nabi SAW? Wallahu a'lam. Nah, kemudian ketika di tempat Thaniyatul Mirar tiba-tiba unta Nabi SAW pun menderum. Kemudian Nabi SAW pun menghadiknya dan memukulnya. Ayo bangun. Akhirnya dia bisa bangun dan akhirnya beliau melanjutkan perjalanan beliau sampai di daerah yang bernama Hudaybiyah, atau boleh juga antum tasydid ya-nya Hudaybiyah. Nah, kemudian sampai daerah Hudaybiyah beliau pun bertemu dengan Budail bin Warqa. Nah, Budail bin Warqa pun mengatakan, Muhammad, orang-orang Quraisy melarang kamu untuk masuk ke kota Mekah. Kenapa kamu tetap ngeyel? Ya, kenapa antum tetap ngeyel? Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan, inna lam naji liqitalin walakinna ji'na mu'tamirin. Ya, sesungguhnya kami itu datang ke kota Makkah bukan kita bertujuan untuk memerangi kalian orang-orang Quraisy, tidak, tapi kami hanya ingin umrah. Tujuan kami cuma satu saja, ingin umrah. Kami sudah kangen dengan Ka'bah, kangen beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya tidak ada lawan yang setara dengan Nabi SAW. Karena petinggi-petinggi Quraisy sudah meninggal semuanya di perang Badar. Abu Jahal dan yang lainnya. Tersisa ibarat kata anak-anak mudanya saja. Nah, yang jadi pemimpin adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan mah gampang dihadapi Nabi SAW. Abu Sufyan semasa hidupnya Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, yang mengganggu Nabi tapi tidak sedahsyat gangguan Abu Jahal kepada Nabi SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun tetap ya,
ngeyel, dan akhirnya Budail bin Warqa pun kembali ke Mekah dan menceritakan tujuan Nabi SAW datang kota Mekah. Dan Rasulullah SAW pun dihadang lagi sampai beberapa kali hadangan, dan orang Quraisy pun juga mengirim 3 orang, Mikras bin Hafiz, Al-Hils bin Alqamah, dan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Hingga akhirnya mereka memberitahu pada Abu Sufyan bahwasanya Muhammad ini betul-betul tidak mau berperang, maunya cuma umrah saja. Melihat hal demikian, Rasulullah SAW pun mengutus sahabat Utsman bin Affan yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan, ya beliau penggantinya semua. Yang tua-tua sudah meninggal, Abu Sufyan naik pangkat. Nah, sehingga Abu Sufyan pun menyambut Utsman bin Affan, dan entah apa yang dipikirkan Abu Sufyan, apakah Abu Sufyan memang sengaja ingin membuat tipu daya, yang jelas Utsman pun tinggal di kota Mekah beberapa hari lamanya sampai akhirnya tersebar berita bahwa Utsman telah dibunuh Abu Sufyan dan teman-temannya. Akhirnya Rasulullah SAW yang kala itu sedang di bawah pohon, dan Rasulullah memanggil para sahabatnya, "Kemarilah kalian semuanya, maka mari kita berbaiat. Berbaiat, kita siap berperang untuk darah Utsman bin Affan. Ya, kita akan membalas karena mereka sudah membunuh Utsman bin Affan, maka kita siap untuk berperang." Padahal Rasulullah SAW hanya membawa ala kadarnya saja, tapi Rasulullah ingat beliau memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul Utsman dibunuh, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menolong nabinya tentunya. Nah, walaupun Nabi cuma membawa pisau buat nyembelih unta saja. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, penulis di sini menyebutkan keutamaan orang-orang yang berbaiat, tapi kita telah sebutkan di pertemuan sebelumnya. Nah, hingga akhirnya mendengar kejadian tersebut, Rasulullah SAW rela mati hanya demi Utsman bin Affan. Akhirnya Abu Sufyan pun mengutus Suhail bin Amr, khatib orang-orang Quraisy, ya pembesar yang setara umurnya dengan Nabi SAW. Suhail bin Amr. Akhirnya Suhail bin Amr pun datang kepada Nabi SAW dan memberikan perjanjian. Awal mulanya Rasulullah SAW langsung menerima apapun yang dikatakan Suhail bin Amr, maka langsung ditulis oleh Nabi SAW. Nah, Nabi tidak bisa menulis, yang tentunya sahabat yang bisa menulis. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, terjadilah perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Utsman sudah kembali ya. Utsman sudah kembali dan ternyata terjadi perjanjian. Nah, kenapa disebut Al-Hudaybiyah? Karena tempatnya dan perjanjian dilakukan di Hudaybiyah, sehingga tercetuslah istilah Sulhul Hudaybiyah, peristiwa di tempat atau daerah Al-Hudaybiyah. Nah, dan di hasil dari perembukan dan rapat tadi mencetuskan kaum muslimin harus kembali ke kota Madinah. Mereka diizinkan umroh pada tahun yang akan datang, yaitu tahun 7 Hijriah. Nah, kemudian kedua, siapapun di antara orang muslim, orang muslim Mekah, kemudian dia lolos, mereka menuju Madinah, maka harus dibalikkan. Dan sebaliknya, orang yang murtad dari kaum muslimin harus dibalikkan ke Mekah. Nah, ini tentunya sangat menzalimi kaum muslimin, tapi Rasulullah SAW pun masih tetap melakukannya. Sehingga ketika antum memahami sirah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, antum akan memahami ya, semua itu melihat situasi dan kondisi. Sama seperti sekarang ini. Antum jangan menyalahkan kerajaan tertentu, misalnya kerajaan Arab Saudi. Kenapa sih kerajaan Arab Saudi tidak membantu Palestina? Apakah mereka takut dengan Amerika Serikat atau yang lainnya? Nah, mereka semuanya memiliki pertimbangan masing-masing. Lihatlah, Rasulullah SAW yang kala itu sudah memiliki pasukan. Rasulullah punya pasukan enggak? Nah, Rasulullah SAW punya pasukan. Tapi Rasulullah SAW menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Akhirnya Rasulullah tanazul. Udah Rasulullah SAW ngalah, ibarat kata kayak gitu. Tapi di sisi ngalah, Rasulullah SAW terus merencanakan. Hingga akhirnya nanti 2 tahun setelahnya Allah memberikan kemenangan. Sama seperti sekarang. Nah, lagi pula kerajaan Arab Saudi juga dikelilingi para ulama Rabbani. Nah, alhamdulillah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum.
Siapapun yang ingin menjadi sekutu Nabi Muhammad SAW silahkan dari semua kabilah. Dan siapapun yang mau menjadi sekutu orang Quraisy silahkan. Yang tidak memasuki maka siap-siap nanti diperangi oleh Nabi SAW. Termasuk orang-orang Yahudi Khaybar. Yahudi Bani Qainuqa yang diusir Nabi di tahun kedua. Yahudi Bani Nadir yang Rasulullah SAW usir di tahun keempat. Kemudian Yahudi Bani Quraidah yang diusir Nabi SAW di tahun kelima. Mereka semuanya tinggal di Khaybar. Orang-orang Yahudi mereka nggak ikut perjanjian. Maka tibalah nanti saatnya. Nah, dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Setelah itu Rasulullah SAW pun memerintahkan sahabatnya untuk mencukur rambut. Dan para sahabatnya pun tidak mau. Dan mereka masih shock. Karena Rasulullah SAW mengimpi, kok mimpinya tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Sampai Umar bin Khattab pun juga bertanya-tanya, apakah benar wahai Abu Bakar Rasulullah itu benar utusan Allah? Tapi kok utusan Allah kok seperti itu? Nah, tapi dipahamkan lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq hingga akhirnya Umar pun meridhai. Dan itu menunjukkan keilmuan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, luar biasa. Sehingga di situ antum tuh harus percaya kepada seorang ustadz, itu percaya kepada guru antum. Masa Rasulullah SAW berbuat yang dusta dan bohong? Nah, dan ikhwati fillah zanallahu wa yakum, setelah itu Rasulullah juga kebingungan kenapa para sahabat tidak mau cukur, dan beliau pun masuk ke kemah istri beliau yaitu Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah radhiyallahu taala anha. Hingga akhirnya Hindun pun ya, dengan kecerdasannya tentunya diberikan oleh Allah SWT, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mau keluar dan engkau yang memulai dahulu? Sehingga Rasulullah SAW pun memanggil sahabat Khurash, ya, tukang cukur Nabi SAW. Siapa tadi namanya? Khurash bin Umayyah. Nah, dan beliau pun dicukur, dan sehingga para sahabatnya melihat Rasulullah SAW betul-betul mencukur rambutnya, dan akhirnya semua pun mengikuti cukuran Nabi SAW, dan Rasulullah pun menyembelih 70 ekor onta yang beliau bawa dari kota Madinah sebagai damul hasar. Nah, pembahasan di fikih. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, selesailah itulah peristiwa yang terjadi di tahun ke-6 Hijriah yang disebutkan oleh penulis. Tidak semua disebutkan, hanya beberapa saja. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita berpindah pada peristiwa-peristiwa yang terdapat di tahun 7 kenabian, 7 Hijriah. Di awal tahun pada bulan Muharram, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya beliau memfokuskan untuk berdakwah tentunya karena sudah tidak ada lagi hubungan dengan Quraisy selama 10 tahun genjatan senjata. Orang-orang Quraisy nggak boleh memerangi Nabi dan Nabi pun tidak memerangi mereka. Orang Quraisy dan sekutunya tidak boleh memerangi Nabi dan Nabi pun tidak boleh memerangi mereka semuanya. Hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW memanfaatkan waktu untuk berdakwah. Beliau pun menulis surat-surat tentunya dengan sahabatnya yang bisa menulis. Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Nah, Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabatnya membawa surat dari Nabi SAW untuk berdakwah. Kemana ikhwah? Ke pemimpin-pemimpin kabilah, kemudian ke raja-raja bahkan. Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di tahun ke-7 awal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menulis ya surat untuk beberapa raja sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW ila Kisra, Rasulullah SAW menulis surat kepada Kisra. Kisra ini siapa? Kisra ini adalah rajanya orang Persia. Persia di mana? Irak atau Iran. Nah, zaman sekarang. Wa ila Kaisar, dan juga Rasulullah menulis untuk Kaisar. Kaisar siapa? Romawi. Romawi di mana? Bukan Spanyol, tapi Romawi di Palestina sana. Wa ila Najasyi, dan Najasyi. Najasyi di mana, ikhwah? Najasyi di Ethiopia. Nah, atau lebih dikenal dengan Ardul Habasyah. Semua ini hanya gelar. Kisra bukan nama orang. Kaisar juga bukan nama orang. Najasyi bukan nama orang. Tiga-tiganya gelar raja. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang, tetapi dia gelarnya. Nah, wa ila kulli jabbarin yad'uuhum ilallah. Dan Rasulullah SAW pun juga menulis pada siapapun dari raja-raja yang sombong-sombong itu, menyeru mereka semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, suruh masuk Islam. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya yang bernama Amr bin Umayyah Ad-Damri kepada Raja Najasyi.
Sehingga alhamdulillah Najasyi pun masuk Islam dan mengakui kenubuahan Nabi SAW. Nabi Muhammad Nabi dan Rasul. Nah, Najasyi. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Setelah itu Rasulullah SAW juga mengutus sahabat Dihya bin Khalif al-Kalbi, seorang sahabat yang terkenal ketampanannya, yang mana malaikat Jibril sering sekali menyerupainya. Dihya bin Khalif al-Kalbi. Rasulullah SAW mengutus Dihya menuju Palestina, ya, Romawi, untuk memberikan surat kepada Kaisar Malik Rum. Nah, pada awalnya dia ingin masuk Islam, akan tetapi setelah belum merembukan kepada menteri-menterinya, akhirnya beliau pun Kaisar tidak masuk Islam. Nah, ya karena takut jabatan dan yang lainnya. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Kisah yang sangat terkenal sekali, Abu Sufyan dan kala itu sedang berada di Palestina dan dipanggillah Abu Sufyan di hadapan Kaisar dan disebutkan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya dia pun mengakui sebenarnya, tapi seujung-ujungnya juga tidak mau masuk Islam. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Kemudian Rasulullah SAW pun mengutus sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, ya, membawa surat menuju ke Kisra Malik al-Furs, ya, raja Persia di Iran atau di Irak sana. Nah, yad'uuhum ilal Islam, menyuruh kepada Islam, akan tetapi dari seluruh raja yang menerima surat Nabi SAW, dialah yang paling kejam, yang paling keji. Bahkan dia sobek-sobek tulisan Rasulullah SAW. Surat yang dibawa utusan Abdullah bin Hudzafah pun disobek-sobek. Tidak hanya itu saja, bahkan dia membunuh. La haula wala quwata illa billah. Padahal zaman dahulu sudah terkenal tidak boleh membunuh utusan. Nggak ada yang boleh membunuh utusan. Utusan itu apa? Atau duta zaman dahulu itu terjaga, aman. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Rasulullah SAW juga mengutus sahabat Hatib bin Abi Balta'ah dengan kitab menuju Mesir. Ya. Malik Tibta al-Qibti al-Muqawqis. Nah, menyuruh pada Islam, akan tetapi Al-Muqawqis pun tidak mau masuk Islam. Bahkan ya, tapi walaupun dia nggak masuk Islam, dia memberikan hadiah kepada Nabi SAW, dan Nabi Muhammad pun menerima hadiahnya. Ada beberapa harta dan 2 budak, satu perempuan, satunya laki-laki. Yang perempuannya itu adalah Maria Al-Qibtiyah yang dijadikan budak Nabi SAW. Dan Maria Al-Qibtiyah bukan istri Nabi. Maria Al-Qibtiyah menurut Ahlussunnah dia bukan istri Nabi SAW. Nah, budak. Istri Nabi SAW Khadijah yang pertama, yang kedua Aisyah, yang ketiga Saudah bintu Zam'ah, yang keempat Hafsah, yang kelima Zainab bintu Khuzaimah yang sudah meninggal hanya 2 bulan saja menikah dengan Nabi, kemudian yang keenam Ummu Salamah, kemudian Zainab bintu Jahsy, kemudian Juwairiyah bintul Harith. Dah, tersisa belum ada lagi pernikahan Nabi SAW. Terakhir dengan Juwairiyah bintul Harith di tahun ke-5 Hijriyah. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW mengutus sahabat Salid bin Amr al-Amiri, ya, kepada siapa? Kepada Malik Yamamah, ya, Raja Yamamah. Yamamah itu daerah Riyadh sana, atau sebelumnya Riyadh, dari kota Madinah tentunya. Nah, dan Yamamah nanti keluarlah nabi palsu Musailamah al-Kadzab, dan di sana ada perang Yamamah, Ma'rakatul Yamamah, dan banyak sekali para sahabat penghafal Quran yang meninggal dunia. Barulah hal itu membuat Umar bin Khattab meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran yang ditulis di macam-macam tempat, diminta untuk mengumpulkan Al-Quran Al-Karim, sehingga ditulislah dalam satu mushaf. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, itulah 5 surat yang Rasulullah SAW kirimkan kepada para raja. Ya. Ini di tahun ke-7. Nanti di tahun ke-8 Rasulullah SAW masih tetap mengirimkan. Ya karena tidak ada peperangan kan ikhwah. Dari tahun ke-6 dan tahun ke-7 adanya pengiriman surat-surat kepada para raja. Nah, dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, baru nanti yang tahun ke-9 Rasulullah SAW menyambut para utusan, semuanya banyak masuk Islam.
Di tahun 7-8 beliau fokus kepada orang-orang masuk Islam, dakwah dulu, baru habis itu tahun ke-9 disebut Amul Wufud, ya, tahun di mana banyak sekali orang-orang pada masuk Islam. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW menulis itu semuanya di bulan Muharram pada tahun ke-7, 7 Hijriah tentunya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ternyata terdapat peperangan di tahun ini. Tahun ke-7 ini ada peperangan, ya. Perang apa namanya? Dziqaradin. Dziqarad. Perang Dziqarad ini sebelum perang Khaybar. 3 hari sebelum perang Khaybar. Disebut juga dengan perang Ghabah. Dan panglima perang ini adalah Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa. Nah, sebab peperangan ini apa ya, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum? Sebab peperangan ini adalah anna Abdurrahman bin Uyainah, maksudnya Abdurrahman bin Uyainah bin Hisn dan orang-orang yang bersama dia, orang kafir ya ikhwan, bersama dia, hajma ala atrafil Madinah, dia ini ingin menghancurkan kota Madinah di ujung-ujungnya sana. Nah, bahkan Abdurrahman bin Uyainah bin Hisn dia mengambil 20 ekor onta Nabi SAW. 20 ekor disita sama Abdurrahman bin Uyainah bin Hisn. Nah, dan Rasulullah SAW dan dia bahkan membunuh salah seorang kaum muslimin dan akhirnya dia pun pergi. Ya. Sampai akhirnya Salamah bin Aqwa pun ya bertemu dengan mereka. Dan dia berjalan kaki, ikhwah, Salamah bin Al-Aqwa, dan dia membawa apa? Tadi membawa panah, nah, membawa panah dan batu juga dan melemparinya. Sampai akhirnya ikhwati fillah azanallahu wa yakum istata'a an yastarji'a adadan min nuqi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhirnya Salamah bin Al-Aqwa pun melempari mereka dan mereka pun kocar-kacir. Ya akhirnya beberapa unta Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sempat bisa diselamatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa. Nah, sampailah berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasarakha fil Madinah al-faza' al-faza'. Fataramatil khuyulu ilaihi fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar berita tersebut bahwasanya Abdurrahman bin Uyainah bin Hisn dia telah membunuh salah seorang sahabat Nabi dan mengambil unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau pun mengatakan al-faza' al-faza'. Hal yang menakutkan telah tiba. Nah, setelah itu barulah semua para sahabat mengeluarkan kuda-kuda mereka dan Rasulullah pun mencari tahu. Nah, mengejar. Sehingga Rasulullah SAW keluar bersama para sahabatnya. Dan para sahabatnya berjumlah 500 orang. Dan ternyata Rasulullah SAW mendapati Salamah bin Al-Aqwa yang telah bisa mengembalikan seluruh unta Nabi SAW. Jadi tadi dilempar hanya beberapa, kemudian dikejar lagi sama Salam bin Aqwa, sampai akhirnya 20 ekor unta Nabi SAW bisa diambil lagi. Nah, kemudian juga dan Abu Qatadah Al-Harits bin Rabi'i terkenal nanti tapi bukan di sirah Nabi ya, di sirah Khulafa Rasyidin. Abu Qatadah Al-Harits bin Rabi'i ya, yang dijuluki Farisun Nabi SAW, penunggang kudanya Nabi SAW, dia mampu mengejar Abdurrahman bin Uyainah bin Hisn sampai akhirnya Abdurrahman pun dibunuh. Siapa yang membunuh? Abu Qatadah Al-Harits bin Rabi'i. Nah, dari situlah Rasulullah SAW pun ya mengatakan khairu fursanina al-yaum Abu Qatadah wa khairu rajalatina Salamah. Sebaik-baik menunggang kuda hari ini adalah Abu Qatadah Al-Harits bin Rabi'i. Dan sebaik-baik pejalan kaki adalah Salamah bin Al-Aqwa. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di perang Dziqarad atau perang Ghabah ini Rasulullah SAW salat khauf. Tapi salat khauf ini bukan yang pertama kali. Ya, salat khauf pertama kali ya ketika di Dzulhulaifah di Asfan ketika dihadang oleh
Khalid bin Walid. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau duduk bersama para sahabatnya di Dziqarat, ya, yumazihuhum, Rasulullah SAW bercanda dengan mereka, wa yudahikuhum, dan Rasulullah membuat para sahabatnya tertawa, dan Bilal pun diperintahkan Nabi SAW untuk menyembelih unta. Dan Rasulullah SAW dan Bilal juga membakar hati unta. Dan punuk unta. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sehingga setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari pulang Dziqarat, Rasulullah SAW seperti biasa kembali ke kota Madinah. Dan para sahabatnya pun mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kejadian peristiwa Dziqarat 3 hari sebelum perang Khaybar. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, saatnya kita berbicara tentang perang yang begitu dahsyat, yaitu perang Khaybar. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Perang Khaybar ya, perang Khaybar terjadi di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Perang Khaybar merupakan perang yang sangat masyhur, terkenal. Dan perang Khaybar merupakan bentengnya orang-orang Yahudi. Ya, bisa dikatakan negara orang Yahudi gitulah. Dan orang-orang Yahudi atau Yahudi Khaybar, humul ladzina jama'u al-ahzab li ghazwil Madinah. Merekalah yang membantu orang-orang Quraisy di perang Khandaq. Nah, jadi orang Yahudi dialah yang mengadu domba antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Quraisy, bahkan yang mengumpulkan seluruh kabilah-kabilah Arab untuk bisa menghancurkan Nabi SAW. Dan Yahudi Khaybar dialah yang meminta bantuan juga kepada Yahudi Bani Quraidah yang tinggal di belakang Nabi SAW, perkampungan belakang sana. Nah, sehingga perang Khaybar ini, perang Ahzab, merupakan perang yang sulit sebenarnya karena Rasulullah SAW dikepung dari berbagai sisi, di depan kota Madinah, di belakang juga. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, perkara perang Khaybar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan ghanimah yang sangat banyak yang kalian ambil. Karena memang perang Khaybar ini merupakan perang yang sulit sebenarnya, sampai Rasulullah SAW pun mengepung berhari-hari lamanya, dan setelah itu Rasulullah SAW pun dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat pun mendapatkan kekayaan begitu luar biasa. Ya, bahkan sebagian sahabat mengatakan kami belum pernah mendapatkan kenikmatan duniawi ya kecuali di perang Khaybar itu. Khaybar ini luar biasa, tanahnya subur dan banyak kebun-kebun anggur, dan banyak sekali perhiasan-perhiasannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau keluar bersama pasukan beliau menuju Khaybar. Tatkala orang-orang Yahudi melihat Nabi SAW, mereka pun takut dan mereka pun menyuruh semuanya masuk ke benteng. Zaman dahulu, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sebuah kota itu dikelilingi pagar. Ya, ada tempat masuk dan tempat keluarnya. Jadi pagar inilah melindungi mereka dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Nah, maksudnya ingin menyerang. Dan mereka pun mengatakan Muhammadun wa jaisyuh. Muhammad datang beserta tentaranya. Mereka semua pun masuk. Tatkala Rasulullah SAW sudah mengetahui ketakutan orang-orang Yahudi, ya, Rasulullah SAW pun berteriak, Allahu Akbar, kharabati Khaybar. Kharibat Khaybaru inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul mundzirin. Tunggu saja besok. Nah, hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum,
Rasulullah SAW mengepung mereka. Ya, Rasulullah menyuruh mereka Islam, ayo masuk Islam, dikepung sama Nabi SAW. Dan ini lama sekali, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, membutuhkan beberapa hari. Dan di perang Khaybar ini tampillah beberapa pahlawan kaum muslimin, diantaranya Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Abu Dujana, Salamah bin Al-Aqwa, dan selain mereka dari kalangan para sahabat. Sebagaimana kisah yang sangat masyhur sekali, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah mengatakan, besok pagi aku akan memberikan bendera pada seseorang yang Allah cintai dan dia pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat pun tidak bisa tertidur dan mereka pun bertanya-tanya, siapa ya kira-kira? Siapa ya kira-kira? Siapa ya kira-kira? Siapa kira-kira? Nah, semuanya berharap dialah yang akan diberikan kepemimpinan. Dan ternyata Rasulullah SAW pagi harinya bertanya, kemana Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW, sekaligus anak angkat ya sebenarnya, karena dari kecil dididik Nabi SAW. Di manakah Ali bin Abi Thalib? Ya, katanya para sahabat beliau sedang sakit matanya, panggil. Akhirnya dipanggillah dan diludahi Nabi SAW. Dan langsung sembuh. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah SAW berkah. Tapi keberkahan Rasulullah SAW ini hanya di masa hidup beliau SAW. Adapun setelah meninggal beliau, tidak ada keberkahan pada diri Nabi SAW. Sehingga siapapun yang mengatasnamakan, yang memiliki rambut Nabi SAW, atau tongkat Nabi, atau baju Nabi, itu semua dusta. Kalaupun benar, tidak ada sama sekali keberkahan di padanya. Ini merupakan kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, enggak akhirnya Ali bin Abi Thalib selaku pemimpin. Kenapa dipilih Ali? Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Ya iyalah, Rasulullah SAW sudah berumur kan tentunya. Nah, dari 50 sekian. Dan Ali bin Abi Thalib pun ya, beliau pun yang bisa mengalahkan orang-orang Yahudi tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan bantuan teman-temannya, sahabat. Nah, dan Ali bin Abi Thalib bisa membunuh Marhaban, namanya Marhaban. Marhaban, ya, musuh kaum muslimin, orang Yahudi, nama Marhaban. Kemudian Zubair bin Awam menantunya Abu Bakar As-Siddiq, ya, juga mampu membunuh nama orang namanya Yasir. Saudara dari Marhab. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum bisa terkalahkan atau bisa dikuasai setengah dari tanah Khaybar. Nah, hingga akhirnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mereka pun terus mundur, ya kan? Tentunya seperti itu. Hingga akhirnya mereka pun takut kalau betul-betul mati dan mereka pun akhirnya menyerah. Subhanallah. Mereka pun menyerah dan mereka pun membuat kesepakatan dengan Nabi SAW. Yang pertama, haq dima'i man fi husuni Khaybar, Yahudi Khaybar. Yang tersisa tidak jadi diperangi Nabi SAW. Jadi menjadi nanti apa? Ahlu zimmah atau zimmi di bawah tanggungan Nabi SAW. Ini adalah hukum fikihnya ya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian yang kedua adalah tarkiz dzurriyyah lahum. Ya, dibiarkan apa itu namanya? Keturunannya di sana. Nah, tidak jadikan budak. Dan diantaranya ada Sofia binti Huyai bin Akhtab. Nah, di sini nanti Rasulullah SAW menikahi Sofia binti Huyai bin Akhtab. Sehingga istri Nabi SAW bertambah. Yang keberapa? Yang ke-9. Ummu Salamah, Zainab, Juwairiyah, nah sama ini, Sofia. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Ya. Satu-satunya istri Nabi SAW dari kalangan Bani Israel. Nah, dan Rasulullah SAW pun mengeluarkan orang-orang Yahudi dari tempat tinggal mereka. Dan mereka pun diusir Nabi SAW. Karena dan mereka diperbolehkan untuk keluar kecuali apa ya, Pak? Kecuali as-silah. Kecuali mereka nggak boleh membawa pedang atau alat-alat peperangan. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Falamma arada yahudu Khaybar al-khuruj min ardihim sa'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuqirrahum fi Khaybar ujara ya'maluna muzari'in wa lahum nisbun. Ini ya, bahasan fikih enggak bisa ini. Intinya orang-orang Yahudi mereka ingin kerjasama dengan Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim yang memiliki
tanahnya, kemudian mereka yang jadi pekerjanya, dan mereka pun bermuamalah dan hukumnya boleh. Nah, boleh antum mau bekerja sama-sama pemilik Facebook, memiliki Facebook yang Yahudi atau siapapun itu boleh hukumnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun menyepakati dan panjang ini. Nah, intinya wa kanat ardu Khaybar syi'atan wasi'atan wa kulluha nakhil. Dan tanah Khaybar ini, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, merupakan tanah yang sangat luas sekali. Luas. Dan kebanyakannya apa? Semuanya itu bisa ditanamin nakhl, kurma. Bisa juga ditanamin anggur. Nah, sampai sahabat Abdullah bin Umar pun beliau menceritakan, "Ma syabi'na hatta fatahna Khaybar." Kami itu nggak pernah merasakan kekenyangan sampai Allah memberikan kemenangan di atas Khaybar. Ketika perang Khaybar, para sahabat itu banyak yang merasa kekenyangan. Nikmat sekali, Masya Allah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, "Lamma futihat Khaybar, qulna al-ana nashba'u minat tamri." Tatkala dibukakan pintu Khaybar, maka Rasulullah SAW, maka kami pun para sahabat mengatakan, "Al-an, saat ini, nashba'u minat tamri." Kami betul-betul merasa kenyang, bisa merasa kenyang dengan apa? At-tamr. Dengan apa, ikhwah? At-tamr. Kurma. Karena memang kehidupan para sahabat itu penuh dengan kesederhanaan. Ada di antara mereka yang tidak bisa makan. Nah, ada di antaranya adalah ahlus suffah, orang-orang yang miskin yang mereka tinggal di Masjid Nabawi. Mereka bisa merasakan yang begitu nikmatnya kemenangan di Khaybar ini, ikhwah. Nah, tentunya tidak semua kaum muslimin mendapat ghanimah perang ya, ikhwah. Nah, pembagian ghanimah ada di pembahasan ilmu fikih. Ya, kalau yang ikut perang tadi ya nanti dapat. Kalau misalkan mereka hanya tinggal di kota Madinah nggak dapat. Yang dapat paling suami mereka yang ikut berperang. Nah, kemudian nanti pembagian juga orang yang menaiki kuda sama jalan kaki itu beda lagi pembahasannya. Pembahasan ilmu fikih. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ya. Di sisi lain, ya ini sebenarnya diloncati. Ada satu lagi kejadian nanti dibahas, intinya Rasulullah SAW menikahi dan Rasulullah SAW pun terkena racun di Khaybar ini. Kita balik dulu. Nah, di sisi lain ini pembahasan di Khaybar. Khaybar ini daerah yang lumayan jauh dari kota Madinah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ada kejadian di kota Madinah sendiri ketika Rasulullah SAW beliau meninggalkan kota Madinah. Kejadian apa ya, ikhwah? Kejadian qudum muhajiril Habasyah. Tibanya orang-orang kaum muslimin yang pernah hijrah ke kota Habasyah. Mereka hijrah ke kota Habasyah. Itu masih ingat? Mereka pertama kali hijrah 15 orang. Kemudian hijrah yang kedua 100 orang. 100 orang itu diantaranya ada sepupu Nabi SAW, Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Sepupu Nabi SAW, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, dan Rasulullah SAW tentunya sudah lama sekali berpisah dengan para sahabat tadi. Kalau kita mengikuti pendapat beberapa ulama sejarah atau sirah, mereka mengatakan hijrah kedua pada tahun 7 kenabian. 7 kenabian. Dan ini tanggal 7. Berapa tuh kira-kira? 10 tahun lebih kan? 12 tahun atau 14 tahunan atau 13 tahunan. Ya sudah nggak ketemu dengan Ja'far bin Abi Thalib. Akhirnya Rasulullah SAW pun juga mengatakan, "Ma'adri bi ayyihima ana usar fi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far." Ya, aku nggak tahu ini, aku sedang bergembira, cuma aku bingung, aku lebih bergembira mana nih ya? Dibukakan Khaybar, penaklukan Khaybar, atau kedatangan sahabatku, kemudian sepupuku dan kaum muslimin yang datang dari Ardul Habasyah. Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di Habasyah, di Ethiopia sudah nggak ada orang lagi. Nggak ada orang lagi. Semua sahabat dipulangkan sama Nabi SAW. Di mana ikhwan? Di tahun itu juga, di tahun ke-7 Hijriah. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, dari situ nanti beberapa saat kemudian
Tepatnya kalau tidak salah tahun ke-9 Najasyi meninggal dunia dan tidak ada seorang pun orang muslim di sana dan Rasulullah SAW pun menyolatkan bersama para sahabatnya. Sehingga inilah disebut dengan salat ghaib. Salat ghaib adalah jika ada seorang muslim meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang menyolatkannya, baru antum silahkan mau salat ghaib. Tapi kalau ada, kalau misalkan ada orang yang menyolatkan, maka antum nggak boleh salat ghaib. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Nah, ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Setelah itu Rasulullah SAW juga kedatangan al-Asy'ariyin, ya, orang-orang bukan Asy'ariyah ya, kabilah dari Asy'ari, daerah Yaman sana. Di antaranya adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang masuk Islam juga kala itu tahun ke-7. Ingat nanti sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ya, beliau sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau datang dari Yaman, ya. Sedangkan Rasulullah SAW masih di Khaybar. Dan Abu Musa al-Asy'ari membawa 35 orang. Nah, dan Rasulullah SAW memuji mereka. Memuji siapa? Orang-orang Asy'ariyun. Nah, yaqdamu alaikum ghadan aqwamun hum araqqu quluban lil islami minkum. Mengisyaratkan bahwasanya hati orang-orang Asy'ariyun, mereka ada hati yang lembut. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ada juga kedatangan kabilah Daus. Kabilah Daus. Nah, yang dipimpin oleh sahabat Tufail bin Amr ad-Dausi. Ada riwayat juga Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah, Tufail bin Amr ad-Dausi, kemudian Abu Musa al-Asy'ari baru masuk Islam tahun ini, tahun ke-7. Dan ikhwati fillah zanallahu wa yakum, baru setelah itu ada pernikahan Sofia binti Huyai bin Akhtab, istri Nabi SAW yang ke-9. Apakah betul yang ke-9 ikhwah? Ternyata ada lagi dan nampaknya tidak disebutkan oleh penulis. Ya, Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah Ramlah, anaknya Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan. Nah, tapi ibunya bukan Hindun, beda lagi. Hindun itu bukan ibu tiri ya, ibu keberapanya Abu Sufyan. Ramlah tadi. Namanya Ummu Habibah. Tapi tidak disebutkan oleh penulis di sini. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, pernikahan Sofia binti Huyai bin Akhtab, ya, keturunan dari Bani Israel. Rasulullah SAW menawarkan Sofia binti Huyai bin Akhtab untuk masuk Islam terlebih dahulu, dan dia pun masuk Islam, dan Rasulullah SAW pun menikahinya dan menjadikan pembebasan dia, merdekanya dia sebagai mahar, sehingga beliau pun menjadi ummatul mukminin. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kalau antum lihat susunannya itu kayak gimana ya? Kenapa kok nggak di setelahin di Khaybar tadi? Ini juga permasalahan juga sama sebenarnya, tapi kayak diloncatin. Nah, kan kejeda gitu kan, kejeda sama kudum-kudum tadi datangnya. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di tahun ini juga ada kejadian apa? Amrus syati al-masmumah. Amrusyah al-masmumah, daging kambing bakar yang diracuni. Nah, Rasulullah SAW seperti biasa, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah menaklukkan sebuah kota, Rasulullah SAW akan tinggal di sana sejenak beberapa saat, beberapa hari, dan mengajarkan orang-orang siapa masuk Islam, diajarkan Nabi SAW. Nah, dan ketika Rasulullah SAW masih tinggal di Khaybar, datanglah seorang wanita bernama Zainab bintu Al-Harith Al-Yahudiyah, seorang Yahudi. Zainab bin Harith Al-Yahudiyah, beliau ini membawa daging syatin masywiyatin masmumah, daging bakar yang telah diracuni oleh perempuan tadi, Zainab. Kemudian fillah zanallahu wa iyyakum. Nah, ketika Rasulullah SAW makan, otomatis para sahabatnya juga makan dong. Nah, hingga akhirnya berkumpul dengan Nabi SAW beberapa sahabat, dan ketika hendak mau memakannya, dan Rasulullah SAW sudah masuk, ya, sudah mengunyahnya seperti itu. Dan Rasulullah SAW perhatikan semua sahabat belum memakan kecuali satu orang sahabat bernama Bishr bin Al-Bara' bin Ma'rur, ya, yang pernah ana isyaratkan dahulu kala. Tolong dihafal Al-Bara' bin Ma'rur.
Al-Bara bin Ma'rur seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam, yang ikut Baiat Aqabah, yang pertama kali memulai baiat. Bishr ini anaknya dari Al-Bara bin Ma'rur. Nah, dan Rasulullah SAW pun ketika melihat irfa'u aidiyakum innaha masmumah. Angkat tangan kalian, jangan dimakan karena dia adalah beracun. Akan tetapi Bishr bin Al-Bara bin Ma'rur sudah kebacut, sudah kadung, sudah makan, akhirnya meninggal dunia. Dari semua sahabat yang tidak makannya hanya satu orang yang meninggal dunia. Siapa? Al-Bara bin Ma'rur. Dan Rasulullah SAW cuma sempat masuk berapa kali. Dan baru setelah itu dagingnya apa? Mengabari kepada Nabi SAW. Ya. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara gaib. Untuk apa antum berdoa kepada Nabi Muhammad SAW? Kurang kerjaan. Nah, harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mana Zainab tadi, panggil. Kemudian Rasulullah mengatakan, maka Allah liyusallitaki alaih. Sampai akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibunuh wanita tadi. Sebenarnya Rasulullah tidak mengkisos dia. Lantaran sahabatnya Bishr tadi, putra dari pembesar orang Ansar, terbunuh, maka Rasulullah SAW pun tetap dikisos. Nah, akhirnya dibunuhlah siapa wanita tadi? Zainab bint Al-Harith. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, hingga akhirnya orang-orang Khaybar ini terus bekerja, ini diambil fikih. Nah, kemudian orang-orang Khaybar ini kemudian wilayah Khaybar itu masih dihuni orang-orang Yahudi. Sampai akhirnya nanti ketika pemerintahan Umar bin Khattab pun mengusir mereka. Nah, keluarkan mereka. Ya karena Nabi Muhammad SAW juga pernah berkeinginan sebelum meninggal beliau, keluarkan seluruh Yahudi Ahlul Kitab dari Jazirah Arab. Dan Umar pun mengeluarkan. Kemudian setelah itu ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, selesai beliau SAW dan para sahabatnya keluar dari perang Khaybar, beliau pun datang atau kembali ke kota Madinah dan beliau melalui Gunung Uhud. Dan ketika Rasulullah SAW usai dari Khaybar melalui Gunung Uhud, Rasulullah mengatakan, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini adalah gunung yang mencintai kita para sahabat, dan kami pun juga mencintainya. Mengisyaratkan bahwasanya gunung walaupun benda mati, dia itu apa? Makhluk Allah yang bertasbih dan mencintai apa yang Allah cintai. Termasuk Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ada peperangan Zati Ar-Riqa. Ada peperangan Zati Ar-Riqa. Sebabnya adalah Rasulullah SAW sampai kepada beliau SAW bahwasannya Ghatafan ini sering sekali, beberapa kali ingin menghancurkan Nabi SAW. Ghatafan mereka sudah menyusun pasukan untuk menghancurkan Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi pun keluar bersama 400 orang sahabat. Ya seperti biasa, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mereka takut. Akhirnya kabur, nggak berani menghadapi Nabi SAW. Dan di sini juga ada ada sholat khauf. Sholat khauf. Sehingga kalau antum membaca di buku sirah, beberapa buku sirah, mereka mengatakan sholat khauf itu pertama kali di Zatir Riqa. Ya, Zatir Riqa. Tetapi menurut penulis, sholat khauf yang pertama kali itu ya di Sulhul Hudaybiyah ketika bertemu dengan Khalid bin Walid itu. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sudah selesai, habis, dan terakhir adalah tibalah waktunya Rasulullah SAW umrah sebagai pengganti umrah di tahun ke-6. Disebut dengan Umratul Qadha. Umratul Qadha, umrah pengganti. Kenapa harus diganti? Karena di tahun yang lalu, tahun ke-6 Hijriah, tepat pada bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Rasulullah SAW dihalang oleh musuh. Terpaksa Rasulullah SAW mencukur dan menyembelih damul hasar. Dan di tahun ini, tahun ke-7, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umrah. Disebut dengan umrah al-qadha. Dan orang-orang yang mengikuti umrah pun ya orang-orang yang ikut zaman dahulu, 1400 tadi. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, hanya saja Rasulullah SAW terpaksa membawa apa? Membawa apa ikhwah? Membawa pedang. Takut mereka bohong.
terpaksa. Dan Rasulullah SAW kali ini hanya membawa 60 ekor onta. Rasulullah SAW membawa 60 ekor onta, padahal di tahun sebelumnya Rasulullah SAW membawa 70 ekor onta. 70 ekor onta itu khusus Nabi ya ikhwah, bukan untuk para sahabatnya, enggak. Biasa Nabi Muhammad SAW beliau ini karena orang Nabi dan Rasul, dan beliau pun membawa binatang hadyu. Tujuannya untuk disedekahkan untuk fakir miskin. Nanti ketika Haji Wada pun Rasulullah SAW membawa 100 ekor onta, 63 disembelih Nabi SAW, sisanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW membawa 60 ekor onta. Nah, kemudian Rasulullah membawa pedang dan alat-alat perang, tujuannya agar mereka tidak bisa mengkhianati lagi. Kalau mereka mengkhianati, terpaksa Rasulullah SAW harus turun tangan. Dan seperti biasa Rasulullah SAW sampai di Dzul Hulaifah, ya mandi di sana, talbiyah di sana, dan akhirnya Rasulullah SAW pun berjalan menuju Makkah. Ya, tidak berhenti di Usfan, tidak berhenti di Saniyatul Mirar, tidak berhenti di Hudaybiyah. Rasulullah lanjut sampai akhirnya datang ke kota Makkah. Dan kala itu orang-orang Quraisy pun mereka terpaksa harus mundur, dan mereka pun melihat Nabi SAW di atas bukit-bukit, melihat ya bagaimana sih Rasulullah SAW ya umrah dan semuanya minggir, ibarat kata seperti itu. Mereka naik ke gunung dan menyaksikan dari ke atasan. Dan Rasulullah SAW dituduh, dan beliau dan para sahabatnya dituduh bahwasanya memiliki penyakit. Nah, hingga akhirnya Rasulullah pun melakukan ittiba, ya kalau jika mau tawaf itu untuk laki-laki yang sebelah kanannya terbuka pundak yang sebelah kanan atas. Nah, itu namanya ittiba. Dan itu menunjukkan hukumnya sunnah. Kalau antum tawaf nggak dibuka kayak gitu juga sah tawaf antum. Nah, tujuannya seperti itu. Dan ittiba itu dilakukan ketika tawaf kudum atau tawaf umrah saja. Ketika tawaf haji, tawaf wada, tawaf haji nggak perlu pakai seperti itu. Dan itu pun hanya dilakukan ketika 7 kali putaran. Ketika udah selesai, terakhir di Hajar Aswad, ya udah. Kalau mau sholat di belakang makam Ibrahim harus ditutup. Nah, penjelasannya kita fikih. Kemudian Rasulullah SAW pun tiba di Masjidil Haram dan beliau masuki bab Bani Syaibah. Setelah 7 tahun tidak bertemu dengan Ka'bah, subhanallah. Rasulullah SAW ya begitu kangen tentunya ya, ikhwah. Anda bisa bayangin 7 tahun tidak ketemu dengan rumahnya, terusir. Ya. Atau kalau diusir dari rumah itu bagaimana perasaannya? Pasti akan sedih kan? Begitu juga dengan Nabi SAW. Hingga Rasulullah SAW masuk dari bab Bani Syaibah, dan Rasulullah SAW pun pertama kali ke Hajar Aswad. Nah, kemudian mencium Hajar Aswad, kemudian 7 putaran. Nah, seperti yang disebutkan di kitab-kitab fikih tentang tata cara umrah dan haji Nabi SAW. Atau bisa cek di sana. Kemudian setelah tawaf 7 kali, Rasulullah SAW menuju Sofa, dan Rasulullah SAW sa'i di atas kendaraan beliau. Kenapa Rasulullah sa'i di atas kendaraan beliau, ikhwah? Ya, karena udah tua kan, udah berumur Rasulullah SAW. Nah, dan ini hukumnya boleh. Dan sekarang kan ada kayak skuter-skuter gitu, antum nyewa 50 real kalau nggak salah. Itu semuanya antum bisa. Dan sa'i ini berat, lebih berat sa'i daripada tawaf. Kalau tawaf itu cuma muter 7 kali. Kalau sa'i itu yang berat, panjang, jauh. Nah, semoga Allah SWT memberikan kesempatan pada antum bisa umrah atau haji. Amin. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa yakum, selesai dari amalan tawaf dan sa'i, Rasulullah SAW pun menyembelih 60 ekor unta tadi. Dan Rasulullah SAW pun memanggil Ma'mar bin Abdillah Al-Adawi yang selaku tukang cukur Nabi SAW. Kemana Quraisy? Ana juga nggak tahu. Kalau di sebelumnya kan Quraisy bin Umayyah, dia yang mencukur rambut Nabi SAW. Kalau ini Ma'mar bin Abdillah Al-Adawi. Kemudian Rasulullah SAW seperti dalam perjanjian hanya diperbolehkan tinggal 3 hari saja di kota Mekah. Dan Rasulullah pun juga tinggal di kota Makkah selama 3 hari. Nah, dan Rasulullah SAW tidak sempat masuk ke Ka'bah, sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi. Karena ada perselisihan, apakah Nabi SAW masuk ke Ka'bah, apakah tidak. Nah, tapi menurut Imam Nawawi, Rasulullah SAW tidak masuk ke Ka'bah. Nah, dan kata Ibnu Hajar pun ya bisa jadi Rasulullah SAW juga masuk Ka'bah, karena dalam perjanjiannya tidak ada. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Jadi Imam Nawawi mengatakan Nabi Muhammad SAW selama 3 hari nggak masuk Ka'bah.
Kata Ibnu Hajar, ya bisa jadi masuk Ka'bah, kan nggak ada perjanjiannya tertulis seperti itu. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah itu baru Rasulullah SAW pun keluar dari kota Mekah, dan akhirnya beliau pun sampai di Sarif, dan di Sarif, di sebuah tempat, Rasulullah menikah dengan bibi Abdullah bin Abbas. Siapa? Maimunah bintul Harith. Ya Allah, berarti berapa nikahannya tadi? Intinya setelah Juwairiyah bintul Harith, Juwairiyah kan nomor 8. Setelah Juwairiyah bintul Harith, kalau antum melihat dari sini ya cuma setelah Juwairiyah yang nomor 9, Sofia bintul Huyai bin Akhtab, Sofia, kemudian yang ke-10 Maimunah. Dan Maimunah ini istri Nabi SAW yang terakhir, setelah itu udah nggak ada pernikahan lagi. Tapi penulis, wallahu alam, apakah beliau lupa atau gimana, tidak memasukkan Ummu Habibah. Harus dicek lagi kitab aslinya. Ummu Habibah Ramlah, anaknya Abu Sufyan. Dan Rasulullah SAW menikahi Maimunah bintul Harith dalam keadaan apa? Tidak berihram. Karena antum kalau mempelajari fikih nanti terdapat riwayat yang berbeda. Jadi ada sahabat yang meriwayatkan Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Sedangkan Maimunah sendiri mengatakan Rasulullah menikahiku dalam keadaan bukan ihram. Maksudnya udah selesai, udah mau pulang ke kota Madinah. Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, istri Nabi SAW ada 11. Istri Nabi SAW ada 11. 11 ini semuanya merdeka. Yang satu orang tadi, Maria Al-Qibtiyah, yang memiliki anak Ibrahim, dia bukan istri Nabi SAW menurut Ahlus Sunnah. Tapi menurut Syiah, dia adalah Ahlus Sunnah. Ada 11. Yang pertama Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang kedua, sesuai akad nikah ya, sesuai akad nikah, Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian habis itu Saudah bintu Zam'ah. Yang keempat Hafsah. Yang kelima Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah, yang hanya 2 bulan saja bersama Nabi. Kemudian yang keenam Ummu Salamah. Kemudian yang ketujuh Zainab bintu Jahsy. Yang kedelapan Juwairiyah bintul Harith. Kemudian yang ke-9 Ummu Habibah dulu. Baru habis itu Sofiyah binti Huyai bin Akhtab yang ke-10. Baru yang ke-11 siapa? Maimunah bintul Harith. Nah, wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.